5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhiatul Fikri dengan NPM 2017-21-5095. Di sini saya akan menjelaskan kriteria-kriteria kalimat bermakna empiris, kondisi kebenaran, definisi kebenaran tarski, dan makna kalimat. Apa yang dimaksud dengan kriteria-kriteria kalimat bermakna empiris? J.D. Parera tahun 2004 di halaman 173. Kalimat merupakan suatu konsep linguistik tentang satuan bahasa yang terbesar. Sedangkan tutur merupakan satu konsep semantik yang mempersalahkan kalimat dalam konteks langsung. Analisis kalimat tidak mempersoalkan apakah makna kalimat itu benar atau tidak secara empiris. Sedangkan analisis tutur mempersoalkan kebenaran atau ketidakbenaran pernyataan dalam kalimat, baik secara rasional maupun empiris. Pengertian empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi, ataupun eksperimen. Dalam empiris, pengalaman kejadian nyata menjadi dasar yang sangat mutlak, dan peran akal sangatlah sedikit. Bila ada pernyataan data itu empiris, berarti data tersebut didasarkan pada penelitian ataupun eksperimen yang telah dilakukan. Menurut Ijatur Rusuli tahun 2015, definisi empiris adalah suatu gagasan yang bersifat rasional yang dibentuk oleh individu melalui pengalamannya. Menurut Sugiono tahun 2013, pengertian empiris adalah suatu cara atau metode yang dilakukan yang bisa diamati oleh indera manusia, sehingga cara atau metode yang digunakan tersebut bisa diketahui dan diamati oleh orang lain. Dengan demikian, ada beberapa kriteria-kriteria kalimat bermakna empiris, yaitu sebagai berikut ini. Yang ke satu, kriteria keterjemahan makna kognitif. Yang kedua, keterujian dan atau kedapatterujian. Satu, keterujian dan atau kedapatterujian. J.D. Parera tahun 2004 halaman 174. Sebuah kalimat empiris ialah kalimat yang dapat diuji dan atau dimungkinkan untuk dapat diuji dengan fakta dan data secara empiris berdasarkan pengalaman empiris. Ini berarti ada kalimat yang langsung diuji dengan fakta atau data. Contohnya, ada oksigen di planet bumi, atau Presiden Joko Widodo adalah Presiden ke-7 RI. Selanjutnya ada pula kalimat yang tidak langsung diuji atau diverifikasi dengan fakta. Contohnya, di planet Mars ada kehidupan. 2. Kriteria
keterjemahan makna kognitif. Kriteria keterjemahan makna kognitif di sini hendak menjelaskan bahwa sebuah kalimat mempunyai makna kognitif jika dan hanya jika kalimat itu dapat diterjemahkan ke dalam sebuah bahasa atau kalimat empiris. Kriteria tersebut mengungkapkan bahwa hanya kalimat yang bisa diterjemahkan ke dalam observasi fisik yang nyata dan dalam ungkapan yang logis diterima sebagai kalimat yang benar. Contoh, kesantunan berbahasa kalimat tersebut mempunyai makna kognitif karena bisa diterjemahkan ke dalam sebuah kalimat empiris melalui penelitian yang dapat diuji dengan data secara empiris. Materi selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kondisi kebenaran? Menurut Bertrand Russell 1872 sampai 1970 mengemukakan sebuah teori kondisi kebenaran yang bernama teori kebenaran korespondensi. Teori tersebut merupakan teori yang berpandangan bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar jika berkorespondensi berhubungan terhadap fakta yang ada. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar jika ada kesesuaian antara arti yang dimaksud oleh suatu pendapat dengan fakta. Suatu proposisi, ungkapan, atau keputusan adalah benar apabila terdapat suatu fakta yang sesuai dan menyatakan apa adanya. Teori ini sering diasosiasikan dengan teori-teori empiris pengetahuan. Misalnya, jika seorang mahasiswa mengatakan matahari terbit dari timur, maka pernyataan itu adalah benar, sebab pernyataan tersebut bersifat faktual atau sesuai dengan fakta yang ada, bahwa matahari terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Teori ini pun memiliki satu aliran dengan seorang ahli logika bernama Tarski. Dalam teorinya, Tarski mengemukakan sebuah postulat bahwa makna suatu pernyataan dapat diberikan dengan kondisi kebenaran. Sebuah pernyataan mempunyai arti bila ada kondisi kebenaran yang menjamin kebenaran pernyataan itu. Jika kondisi kebenaran itu tidak ada, maka pernyataan itu tidak bermakna apa-apa. Dalam melogikan teorinya, Tarski menggunakan rumus sebagai berikut. Rumus S benar jika dan hanya jika P. Di mana S adalah makna kalimat dan P merupakan kondisi yang dapat menjamin kebenaran kalimat itu. Contoh klasik yang dijadikan ilustrasi oleh Tarski dalam menjelaskan rumus tersebut adalah sebagai berikut. Salju itu putih benar jika dan hanya jika salju itu putih. Kalimat tersebut memiliki kondisi kebenaran makna, karena memang salju tersebut hanya berwarna putih. Tidak ada salju yang berwarna selain putih. Berbeda dengan kalimat berikut ini. Kuning itu warna pelangi. Kalimat tersebut bila dilihat dari sudut pandang Tarski, jelas tidak memiliki kebenaran makna. Hal ini karena kalimat tersebut tidak memiliki kondisi yang menjamin kebenaran pernyataan berikut. Artinya, bahwa pelangi itu berwarna selain warna kuning, yakni warna merah, hijau, dan biru. Formula atau postulat yang dikemukakan oleh Tarski tersebut dianggap masih memiliki kelemahan. Kelemahan pertama berkaitan dengan kondisi yang dipakai untuk menjamin kebenaran suatu pernyataan.
Kelemahan kedua terletak pada pendekatan filosofisnya. Dalam kaitannya dengan kelemahan pertama, postulat Tarski ini tampaknya berputar-putar dan membingungkan, sebab pernyataan aslinya dipakai lagi sebagai kondisi yang menjamin kebenaran pernyataan itu sendiri. Sementara itu, kelemahan kedua pendekatan Tarski ini dipengaruhi oleh aliran positivisme yang menyatakan pernyataan dianggap bermakna jika ada data sensornya. Akan tetapi, apabila pernyataan itu tidak dijamin oleh bukti-bukti yang dapat dipersepsi dengan indera, maka pernyataan itu dianggap tidak bermakna. Jujun, tahun 1990, di halaman 55, mengemukakan teori kebenaran yang bernama teori kebenaran koherensi. Teori tersebut adalah teori kebenaran yang didasarkan kepada kriteria koheren atau konsistensi. Pernyataan-pernyataan ini mengikuti atau membawa kepada pernyataan yang lain. Berdasarkan teori ini, suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Misalnya, bila kita menganggap bahwa maksiat adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, adalah suatu pernyataan yang benar, maka pernyataan bahwa mencuri adalah perbuatan maksiat, maka mencuri dilarang oleh Allah adalah benar pula, sebab pernyataan kedua adalah konsisten dengan pernyataan yang pertama. Materi terakhir, apa yang dimaksud dengan definisi kebenaran Tarski dan makna kalimat? J.D. Parera tahun 2004 di halaman 175. Kebenaran Tarski adalah kebenaran untuk menjelaskan makna dalam hubungan antara kata dan objek yang dapat dirujuk. Teori Tarski tersebut bukan hanya digunakan untuk mengkalkulasi kebenaran bahasa matematika, tetapi juga untuk kebenaran kalimat bahasa alami. Kalimat apapun dalam bahasa alami dianggap benar jika kalimat itu dapat diramalkan dengan kebenaran rumus sebagai berikut. Rumus S garis miring benar jika dan hanya jika P. S adalah kalimat atau runtutan kata-kata gramatikal dan P adalah kondisi-kondisi yang menjamin kebenaran kalimat tersebut. Ini berarti mengetahui makna sebuah kalimat adalah mengetahui dalam kondisi apa mungkin kalimat itu benar. Contoh 1. Mahasiswa pasca sarjana dapat lulus jika mampu menyelesaikan tesis. S. Mahasiswa pasca sarjana dapat lulus, yang P-nya menyelesaikan tesis. Jadi, mahasiswa pasca sarjana dapat lulus adalah benar jika dan hanya jika mampu menyelesaikan tesis. Tesis adalah sebuah karya tulis ilmiah resmi akhir seorang mahasiswa yang berisi pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen. Contoh yang kedua, salju itu putih. Untuk mengetahui kalimat itu benar atau tidak, kita harus mengetahui kondisi yang mempertahankan bahwa salju itu putih dengan rumusnya Tarski. Salju itu putih garis miring benar jika dan hanya jika salju itu putih. S garis miring benar jika dan hanya jika P. Dengan demikian, kebenaran sebuah kalimat mencakup prosedur pencocokan atau pengujian kalimat dengan seperangkat kondisi yang membenarkan kalimat tersebut. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.